Buat kalian yang baru beli PSP, kalian baru saja memiliki salah satu handheld terbaik yang pernah dibuat. Tapi setelah rasa senang itu lewat, biasanya muncul satu pertanyaan yang sama. Game apa sih yang harus dimainin dulu? Soalnya PSP ini punya banyak ribuan game. Ada yang benar-benar luar biasa, tapi ada juga yang biasa aja. Kalau salah pilih bisa-bisa malah bosan dan merasa PSP kalian itu cuma jadi pajangan aja. Nah, di video ini aku bakal kasih rekomendasi 10 game PSP yang wajib banget kalian coba ketika baru beli PSP. Kalau kalian suka dunia Harry Potter, game ini bisa jadi pilihan yang pas untuk memulai koleksi game di PSP. Lego Harry Potter Year 1-4 menceritakan perjalanan Harry mulai dari masuk Hogwarts hingga akhir tahun keempatnya di turnamen Three Wizards. Bedanya semua cerita disajikan dengan gaya khas Lego yang penuh humor, jadi suasananya jauh lebih ringan dibanding filmnya. Gameplaynya menggabungkan action, puzzle, dan eksplorasi. Kalian akan mempelajari berbagai mantra sihir untuk membuka jalan, memindahkan benda, mengalahkan musuh, dan menyelesaikan puzzle yang tersebar di setiap level. Salah satu hal yang paling menarik adalah kalian bisa menjelajahi Hogwarts dan membuka banyak karakter yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Game ini memang tidak terlalu menantang, tapi justru itu yang membuatnya cocok dimainkan ketika baru punya PSP dan ingin menikmati game yang santai. Oke, di nomor 9 buat kalian yang tumbuh bersama film Toy Story, game ini pasti terasa sangat nostalgia. Toy Story 3 versi PSP ini mengikuti alur cerita filmnya, di mana kalian akan bermain sebagai Woody, Buzz, Jessie, dan beberapa karakter lainnya untuk menyelesaikan berbagai misi. Gameplaynya berfokus pada action platformer. Kalian akan melompati, melewati rintangan, mengalahkan musuh, mengumpulkan item, dan menyelesaikan berbagai tantangan di setiap levelnya. Walaupun versi PSP ini tidak memiliki toy box mode seperti versi PS3 atau Xbox 360, pengalaman bermainnya tetap menyenangkan. Visual dibuat penuh warna, animasinya halus, dan nuansa dunia Toy Story tetap terasa sepanjang permainan. Kalau kalian mencari game yang ringan, mudah dimainkan, dan penuh nostalgia, Toy Story 3 adalah pilihan yang tepat. Berbeda dengan game racing pada umumnya, Burnout justru mengajak pemain untuk berkendara seagresif mungkin. Semakin berani kalian menyalip atau membuat lawan mengalami kecelakaan, maka semakin besar keuntungan yang akan dapat selama balapan. Mode yang paling terkenal tentu saja Crash Mode. Di sini tujuan kalian bukan menjadi juara, melainkan menciptakan kecelakaan besar yang mungkin untuk mendapatkan skor tertinggi. Sensasi kecepatannya masih terasa luar biasa sampai sekarang. Efek tabrakan, suara benturan, dan gameplaynya yang cepat membuat Burnout Legends ini menjadi salah satu game racing terbaik di PSP. Oke, di nomor 7 ada PES 2013. PES 2013 ini menjadi salah satu seri yang paling banyak dimainkan karena gameplaynya yang terasa seimbang, kontrolnya responsif, tempo pertandingannya enak, dan AI lawannya juga cukup menantang. Selain pertandingan biasa, kalian juga bisa memainkan Master League untuk membangun tim impian atau Become a Legend, yang memungkinkan kalian memulai karir sebagai seorang pemain sepak bola hingga menjadi bintang dunia. Di nomor 6 ada Assassin's Creed Bloodlines. Buat kalian yang suka game bertema stealth dan petualangan, Assassin's Creed Bloodlines ini wajib dicoba. Jadi game ini melanjutkan kisah Altair. Setelah peristiwa Assassin's Creed yang pertama, kalian akan kembali memburu kelompok Templar sambil menjelajahi berbagai kota yang dipenuhi misi dan pertarungan. Walaupun dimainkan di PSP, game ini tetap mempertahankan ciri khas Assassin's Creed. Kalian masih bisa memejat bangunan, bergerak dari atap ke atap, melakukan stealth kill, dan bertarung menggunakan pedang. Memang dunia yang ditawarkan ini tidak sebesar versi konsol, tetapi Ubisoft berhasil menghadirkan pengalaman Assassin's Creed yang tetap serasa seru di perangkat handheld. Nomor 5 ada Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Kalau kalian penggemar Naruto, game ini hampir wajib dimiliki. Ultimate Ninja Impact berbeda dengan seri Ultimate Ninja sebelumnya karena menggunakan konsep pertarungan melawan ratusan musuh sekaligus. Jadi ini tuh mirip dengan Dynasty Warriors, Basara. Nah, kalian bisa memainkan banyak karakter favorit seperti Naruto, Sasuke, Kakashi, Gaara, hingga para anggota Akatsuki. Masing-masing memiliki jurus khas dan ultimate jutsu yang dibuat sangat spektakuler. Selain mengikuti jalan cerita Naruto Shippuden, game ini juga memiliki banyak misi tambahan yang membuat waktu bermain terasa jauh lebih panjang. Sampai sekarang, Ultimate Ninja Impact ini masih dianggap sebagai salah satu game Naruto terbaik yang pernah dirilis di PSP.
The Warriors adalah salah satu game Rockstar yang mungkin tidak sepopuler GTA, tetapi kualitasnya tidak kalah menarik. Game ini diadaptasi dari film klasik berjudul sama dan menceritakan perjalanan sebuah geng jalanan bernama The Warriors yang harus bertahan hidup setelah dituduh melakukan pembunuhan. Gameplaynya menggabungkan beat 'em up dengan eksplorasi. Kalian akan bertarung melawan berbagai geng, menggunakan benda di sekitar sebagai senjata, menjalankan misi, dan menjelajahi berbagai wilayah kota. Atmosfernya benar-benar terasa khas Rockstar. Ceritanya menarik, karakternya kuat, dan pertarungannya terasa brutal. Kalau kalian suka bully atau GTA, kemungkinan besar kalian juga akan menikmati game ini. Nomor 3 ada Tekken 6. Kalau berbicara game fighting di PSP, Tekken 6 adalah salah satu yang terbaik. Game ini menghadirkan berbagai banyak karakter ikonik seperti Jin Kazama, Kazuya Mishima, King, Paul, Lars, hingga berbagai karakter-karakter baru dengan visual yang sangat mengesankan. Gameplaynya tetap mempertahankan ciri khas Tekken, mudah dipelajari untuk pemain baru, tetapi juga memiliki mekanik yang cukup dalam bagi pemain yang ingin menguasainya. Selain mode arcade dan story, kalian juga bisa bermain berdua bersama teman dengan fitur ad hoc yang ada di PSP. Pada masanya, Tekken 6 ini menjadi salah satu game yang paling sering dimainkan secara multiplayer di PSP. Kalau ada satu game yang benar-benar menunjukkan kemampuan PSP sebagai handheld, GTA Vice City Stories ini adalah salah satunya. Di game ini, kalian bermain sebagai Victor Vance dan menjelajahi kota Vice City yang penuh dengan aktivitas. Kalian bisa menjalankan misi utama, mengendarai berbagai jenis kendaraan, membeli bisnis, hingga sekedar berkeliling kota dan membuat kekacauan seperti game GTA pada umumnya. Yang membuat Vice City Stories ini terasa spesial adalah jumlah aktivitas yang sangat banyak. Bahkan setelah cerita utama selesai, masih banyak hal yang bisa dilakukan, sehingga game ini memiliki replay value yang tinggi. Sampai sekarang, Vice City Stories masih menjadi salah satu game open world terbaik yang pernah hadir di PSP. Oke, di nomor 1 tentu saja God of War Chains of Olympus. Game ini menjadi bukti bahwa PSP mampu menghadirkan pengalaman bermain yang setara dengan konsol rumahan. Kalian kembali mengendalikan Kratos dalam petualangan yang bertarung melawan monster, dewa, dan berbagai makhluk dari mitologi Yunani. Gameplaynya tetap sama, membawa semua hal yang ada pada seri-seri God of War sebelumnya. Combo yang brutal, puzzle, eksplorasi, hingga pertarungan melawan boss berukuran raksasa, semuanya hadir dengan kualitas yang sangat baik. Hal yang paling mengesankan tentu saja grafisnya. Bahkan hingga sekarang, Chains of Olympus masih terlihat luar biasa untuk ukuran game handheld yang dirilis lebih dari 15 tahun yang lalu. Nah, itu dia 10 game PSP yang menurut saya wajib kalian coba saat baru membeli PSP. Tentu saja masih banyak game bagus lainnya yang belum sempat masuk ke daftar ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video seputar dunia game dan konsol retro.